Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner melalui virtual Job Fair Udinus Career Center Fasilitasi Pencari Kerja. Baik Pak Catur, kita lanjutkan nih. Tadi pendidikan selama 4 bulan dulu gitu. Ini dapat apa aja sih Pak? Diberikan materi apa aja, diajarkan apa aja gitu? Jadi begini, seperti yang saya bilang di depan tadi ya, bahwa kita mempunyai kampus terpadu. Danamon Corporate University. Jadi untuk newcomer yang kita pendidikan 4 bulan tadi, kita akan bekali mereka dengan soft skill. Itu harusnya kalau tidak masa pandemi harus masuk ke kampus selama 3 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan. Nah setelah selesai baru kita masukin ke cabang-cabang untuk on the job training, di mana mereka akan berinteraksi langsung dengan tim yang ada di cabang kita, dan kita siapkan mentor atau buddy. Jadi selama pembelajaran itu mereka juga akan di-guide sama buddy atau mentor tersebut. Itu untuk sistem pembelajarannya. Dari sisi benefit kita juga tetap berikan benefit mereka seperti karyawan-karyawan yang sudah ada. Begitu. Tapi akan berbeda pada saat mereka lulus program dan memasuki jenjang yang lebih tinggi, tentunya itu akan mendapatkan benefit yang berbeda pula. Seperti itu. Oke, tapi luar biasa ya Pak Sandy ya, sambil belajar gitu, tapi juga udah dapat benefit gitu Pak. Betul sekali. Tapi belajar aja udah untung gitu loh, berarti belajar secara cuma-cuma ya Pak ya. Oke, luar biasa banget. Oke Pak Sandy, kalau kegiatan yang terdapat di virtual job fair yang kelima besok nih apa aja tuh Pak? Ya kegiatannya kalau dilihat di rundown-nya kan berarti nanti kita akan ada, jadi virtual job fair kali ini kita ada dua mode ya, dua mode dalam arti untuk perusahaan, yaitu mode basic dan mode silver. Dimana dari mode ini yang silver nanti perusahaan kita bantu untuk paparkan flyer mereka, iklan mereka, atau bahkan lowongan dan lain sebagainya. Sedangkan yang mode silver ini kita kasih keleluasaan perusahaan untuk memaparkan secara langsung, baik berupa video maupun PPT kepada para calon pencari kerja, sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan informasi lebih detail di mode silver ini. Seperti itu. Ini baru ada di job fair kali ini atau sebelumnya udah pernah nih? Baru ada di job fair kali ini ya, ini iya, berarti jadi pembeda gitu ya Pak ya? Oke, baik, ini ngomong-ngomong nih Pak, jumlah perusahaan yang telah bergabung di job fair yang kelima ini ada berapa Pak? Itu tadi saya informasikan sekitar kurang lebih 35. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen gabung, cuma ya itu tadi perusahaan yang mau gabung tuh datanya telat. Dan kita kan juga ada slot ya, padahal kemarin kita targetnya 20. Tapi sekarang 35. Jadi bisa... Luar biasa, dan masih ada yang mau gabung lagi gitu ya. Betul sekali. Untung nggak telat nih Pak Catur nih. Alhamdulillah. Aduh enggak, Pak Catur pasti Danamon langsung paling di depan ya Pak. Dibuka langsung daftar gitu ya Pak. Ya? Tetangga kita kan. Tetangga sebenarnya ya Pak, deket ya Pak ya. Oke, baik, berarti 35 perusahaan di job fair kali ini, padahal targetnya tadi 20 ya Pak ya. Bisa nyampe 35. Nah ini ngomong-ngomong bergerak di bidang apa aja nih Pak selain perbankan? Kalau dibilang bergerak di bidang apa, banyak sekali ya, ada manufaktur, ada bahkan game, ada bahkan apa ya, kayak Raja Besi kan pemasok ya, industrial, terus ada bidang kesehatan juga, macam-macam Mbak. Macam-macam ya Pak. Ini tapi ada bidang yang sebelumnya belum pernah ikut di job fair Udinus nggak Pak? Mungkin bidang baru ini sebelumnya belum pernah nih. Gitu. Kalau bidang baru, soalnya hampir tiap kali kita job fair, bidangnya lengkap sih ya. Oke, udah lengkap ya, semua ada iya, gitu betul ya. sekali. Kalau kayak game tadi juga Pak ya, ada game ya Pak ya? Itu sebelumnya game, pernah? Sebelumnya juga udah ada. Sebelumnya juga betul udah pernah sekali. Ada. Jadi memang kita kan perusahaan-perusahaan yang daftar, kita tidak asal langsung menerima, kita filter dulu, sesuai nggak dengan, yaitu kita mengutamakan urusan Udinus itu, bisa ditampung nggak? Kalau misalnya bisa, baru kita perbolehkan. Dan misalnya kalau ada beberapa perusahaan yang sama, kita pun akan filter lagi, mana nih yang paling munafik, seperti itu. Jadi dijamin perusahaan yang gabung di kita itu memang perusahaan-perusahaan pilihan. Betul. Seperti halnya. Iya, udah ada contohnya loh di sini loh, ada Bank Danamon gitu loh. Tadi juga membuka lowongannya yang ada MT juga kayak gitu. Nah ini kalau untuk jumlah lowongannya berapa gitu, udah ada ini belum Pak? Kita fleksibel ya Mbak ya. Fleksibel. Misalnya kita ditarget harus 3, ternyata dapatnya 5 atau at least 10, itu nggak masalah. Karena untuk
memenuhi kebutuhan yang ada cabang di kita itu pasti terserap gitu loh. Jadi pada saat lulusan MT tersebut kita sudah akreditasi, itu akan kita tempatkan di cabang-cabang kita. Ya tentunya kandidat tersebut sudah kita filter dan memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja kita yang ada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu. Oke, berarti ini kesempatannya lebih besar nih ya Pak ya di Bank Danamon ya, karena 10 pun nanti kemungkinan tetap bisa diterima nih karena bakal terserap juga gitu ya Pak. Ini ngomong-ngomong tadi cabang di Jawa Tengah dan DIY ini untuk Bank Danamon sendiri nih Pak, jumlahnya ada berapa sih Pak? Saat ini kita ada 42 cabang, termasuk 1 cabang syariah yang ada di Solo. Nah, di tahun ini kita juga akan berekspansi, kurang lebih ada 2 cabang ya, 2 cabang yang ada di Semarang. Nah, ini lagi proses perizinan ke regulasi. Ya, insya Allah sih tahun ini bisa terrealisasi. Waduh, nambah terus ya Pak ya ini cabang-cabangnya ya. Ada Solo tadi, Solo, Semarang. Ada kota mana lagi sih Pak? Selain kota Semarang dan kota penyangga ya, kita ada di daerah Pantura. Pantura, Kudus ke timur atau utara lah seperti itu. Terus ada di Banyumas, Purwokerto, itu Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen. Terus di daerah istimewa Yogyakarta kita juga ada. Oke, berarti tersebar merata ya Pak ya, ya di semuanya ada gitu Bank Danamon. Oke, kemudian Pak Catur, apa nih sebenarnya yang harus dipersiapkan nih bagi para job seeker nih yang ingin apply ke perusahaan Anda? Oke, tentunya kita punya standar ya, punya standar kualifikasi yang sudah kita tentukan. Nah tadi menarik ya, Pak Seni tadi sampaikan bahwa cara untuk membuat CV yang baik. Betul. Nah, kadang kita dapat aplikasi itu CV-nya itu yang membuat kita itu tidak tertarik banyak. Karena pada dasarnya kita perusahaan atau tim-tim di belakang layar kita itu melihat CV itu hanya cukup sampai 1 sampai 2 menit. Jadi tentunya pada saat job seeker melamar ke sebuah perusahaan, buatlah CV semenarik mungkin, jangan terlalu jangan terlalu penuh full, maksudnya terlalu penuh gitu, bertele-tele kayak gitu. Karena itu kita tidak punya waktu banyak untuk melihat sejauh mana CV itu bagus apa tidak. Nah, karena banyak juga ya Pak yang harus dilihat CV-nya seperti itu. Terus tentunya kita juga punya kualifikasi usia ya. Usia kita harus ada standar tertentu. IPK juga ada standar tertentu. Terus kita juga melihat soft skill yang pernah didapatkan kandidat itu di universitas seperti apa. Itu juga pasti akan lihat itu. Gitu tentunya kita kan perusahaan bergerak di lembaga keuangan. Betul. Produk kita adalah kepercayaan, resiko. Tentunya kita juga melihat sejauh mana profil si kandidat tersebut. Ya kalau cantik, ganteng itu relatif. Betul. Ya. Tapi kalau good looking itu wajib. Seperti itu. Oke, baik. Berarti good looking itu wajib, tapi kalau cantik ganteng itu relatif. Karena good looking itu kan ya maksudnya penampilan juga harus yang rapi seperti itu ya Pak lah ya. Oke, berarti tadi CV itu salah satu yang terpenting nih kalau dari kata Pak Catur. Kalau dari Pak Sendi nih ada pelatihan gitu nggak sih Pak dari Career Center untuk mungkin membuat CV yang benar, yang menarik, isinya harus apa aja kayak gitu Pak? Iya, seperti tadi saya bilang kami waktu offline ada workshop ya, ada workshop. Online pun ada yang namanya webinar tentang pelatihan, bagaimana sih cara membuat CV, karena memang CV itu hal yang terpenting yang pertama kali seperti yang tadi dari Bang Danamon sampaikan, yang dilihat pertama kali pasti CV kan. Nggak mungkin lihat nilai dulu nggak, tapi CV-nya dulu. Karena CV-nya dulu. Ya, di CV itu termuat identitas, istilahnya identitas asalnya dari mana, tanggalnya berapa, dan lain sebagainya. Identitas penting lah. Di situ gimana sih kita meracik CV yang dulu kalau zaman saya CV itu harus berlembar-lembar ya. Semakin banyak lembarnya berarti ini orangnya berkompeten. Tapi sekarang CV itu cukup 1 lembar, tapi bisa memuat keseluruhan informasi. Bagaimana caranya itu? Lebih susah ya Pak berarti ya sekarang ya. Semua yang berlembar-lembar harus jadi 1 lembar aja. Betul sekali. Jadi itu kita berikan pelatihan dan bahkan juga di pelatihan itu kita langsung istilahnya oke, silakan siapkan sebelum acara dimulai itu kita wajibkan mereka membuat CV. Setelah itu dikumpulkan kita untuk kita review dan kita teliti bareng-bareng. Ini harusnya kamu seperti ini harusnya seperti ini. Sehingga mereka langsung best practice-nya ada. Sehingga langsung tertancap dan bisa langsung dipraktekkan. Kenapa? Oleh karena itu kenapa kita memberikan pelatihan bagaimana cara membuat CV yang baik itu di waktu
calon wisudawan, karena biar mereka langsung best practice gitu, langsung ya Pak ya. mempraktekkan. Kalau kelamaan di awal juga nanti udah Betul lupa dulu sekali. mana gitu ya filenya, udah lupa gimana yang bener gitu ya Pak ya. Betul, seperti itu. Kalau dari Pak Catur nih, CV yang bagus dan menarik itu menurut Bapak yang seperti apa sih Pak? Yang jelas bisa mencerminkan identitas si kandidat, itu pertama. Yang kedua, kadang mungkin kan anak milenial sekarang ya, mencantumkan CV itu cukup unik. Jadi Gimana, kayak Pak? hobi itu misalkan suka berenang, gambar berenang. Oke, biar menarik mungkin ya. Iya, terus kalau suka jalan-jalan gambar pesawat, nah seperti itu. Tapi sebenarnya itu bagus ya, cuman itu tidak mewakili dari si kandidat itu sendiri. Yang jelas yang harus ada informasi calon si kandidat, background pendidikannya seperti apa, terus soft skill atau pengalaman organisasi yang pernah dia didapatkan itu seperti apa. Karena biasanya kalau untuk fresh graduate yang baru dari university itu kan belum punya pengalaman bekerja ya. Jadi itu yang paling penting. Tetapi pada saat kita menerima orang pro hire kandidat itu yang paling kita utamakan adalah seberapa banyak si kandidat itu memiliki pengalaman di perusahaan sebelumnya. Itu yang paling penting. Karena itu akan sesuai standar kualifikasi yang sudah kita tetapkan. Seperti itu. Jadi pengalaman itu penting ya Pak. Berarti kalau untuk fresh graduate pengalaman organisasi seperti itu. Ya. Nah ini Pak, ini biasanya kadang pada bingung atau nggak tahu ya Pak ya. Background pendidikan nih Pak, itu apakah perlu dimasukkan Pak dari TK, SD, SMP atau cukup mungkin SMA atau kuliah aja gimana Pak? Yang jelas minimal 3 ya. Minimal 3. Dan itu dimulai dari yang paling atas adalah yang paling tertinggi. Misalkan tamatan Udinus, SMA mana, SMA mana. Biasanya seperti itu. Itu standarnya seperti itu. Tapi kalau udah TK, SD itu tidak perlu kita cantumkan. ya Pak ya kayaknya. Ya. Udah terlalu lama juga gitu. Oke. Nah untuk pengalamannya nih Pak, pengalaman mungkin organisasi tadi itu cukup yang waktu di perkuliahan mungkin atau SMA gitu juga boleh dicantumin. Tapi biasanya dulu Pak, okay. biar jadi rahasia, biar pada kepo, pada nungguin. Oh iya ini saya biasanya bingung nih, dari SD juga dimasukin kayaknya. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.